Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Faisal Fahmi dari Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik yaitu tambang dan lingkungan. Jadi untuk topik pembahasan kita ini bakal membahas apa sih sebenarnya? Nah, untuk pembahasan kita yaitu mengenai keseimbangan, gimana sih cara manusia bisa memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Untuk topiknya, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas yuk. Nah, kita mulai dari sisi positifnya dulu ya teman-teman. Pertambangan itu penting banget buat kehidupan modern. Hampir semua yang kita pakai, dari ponsel sampai listrik, itu semua dari hasil tambangnya. Selain itu, sektor tambang juga menyumbang pendapatan besar buat negara dan bikin ekonomi daerah itu berkembang. Dan jangan lupa, tambang juga buka banyak lapangan kerja, terutama di daerah yang sebelumnya sepi kegiatan ekonomi. Jadi, kalau dikelola dengan benar, tambang itu bisa jadi motor pembangunan. Namun, selain ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga loh. Nah, ini dia dampak negatifnya. Aktivitas tambang sering bikin lahan rusak, tanah jadi gundul, dan ekosistem terganggu. Limbah tambang juga mencemari air, bikin ikan mati, dan warga sekitar kesulitan untuk mencari air bersih. Belum lagi hilangnya keanekaragaman hayati karena hutan dibuka besar-besaran, sehingga kehilanganlah biodiversitasnya. Jadi, gak heran kalau banyak yang bilang kalau pertambangan ini seperti pisau bermata dua. Jadi, bagaimana sih cara mengatasinya agar tidak makin parah? Nah, kita lihat nih, supaya dampaknya nggak makin parah, perusahaan tambang itu wajib menerapkan yang namanya GMP atau Good Mining Practice, alias praktik tambang yang baik. Intinya, setiap lubang yang dibuka harus dikembalikan ke kondisi layak. Lewat mana sih? Yaitu lewat reklamasi, lalu juga dengan penanaman pohon lagi. Selain itu, limbah tambang juga harus dikelola dengan benar supaya nggak mencemari sungai atau udara. Kalau dijalankan dengan disiplin, tambang bisa tetap jalan tanpa harus menghancurkan lingkungan. Lalu ada yang namanya kolaborasi untuk keberlanjutan. Nah, maksudnya ini apa ya? Nah, untuk maksudnya ini adalah tanggung jawab ini nggak cuma di tangan perusahaan ya. Jadi pemerintah itu juga punya peran penting buat ngawasin dan bikin aturan yang tegas. Dan masyarakat sekitar tambang juga harus ikut terlibat biar ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Nah, kalau ketiganya, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat itu bekerja sama, baru deh kita bisa ngomong soal pertambangan yang benar-benar berkelanjutan. Nah, menuju pertambangan berkelanjutan. Nah, untuk menuju pertambangan berkelanjutan, ini kuncinya yaitu kesadaran kita sendiri. Jadi, kita harus sadar bahwa alam ini nggak bisa terus dieksploitasi tanpa batas. Jadi, tambang harus dikelola dengan cara bertanggung jawab, supaya generasi setelah kita masih bisa menikmati hasil alam yang sama. Tambang boleh jalan, tapi lingkungannya juga harus tetap hidup. Nah, ada kata-kata penutup nih teman-teman. Bumi bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk generasi mendatang. Nah, kira-kira artinya apa ya teman-teman?
Nah, untuk artinya, tugas kita bukan cuma menambang untuk hari ini, tapi juga menjaga agar bumi ini tetap layak untuk dihuni besok. Kalau semua pihak punya niat baik dan kesadaran itu, tambang dan lingkungan bisa hidup berdampingan, saling mendukung, dan bukan saling merusak. Nah, pembahasan kita sudah selesai, teman-teman. Sekian, teman-teman, topik pembahasan kita hari ini. Nah, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Bagi yang ingin berdiskusi, silakan berdiskusi di kolom komentar. Dan di materi akan saya share di kolom komentar juga ya.